Nah, Teman-teman sebentar ya, ada kendala sinyal. aku ulang lagi dari awal. Buat share screen-nya sekarang aman nggak? Aman, Mbak. Aku ulang ya, buat ini soalnya, ini kalian tuh buat disuruh mencari akar-akar persamaan dari persamaan soal 1 dan soal 2. Terus, kalau akar-akar persamaannya itu fungsinya berderajat 2, itu kan mudah ya dicari, bisa menggunakan rumus yang ini, rumus ABC, atau menggunakan ini pemfaktoran biasa. Tapi kalau bersamaannya itu bentuknya kayak gini, yang derajatnya banyak, itu kan susah buat nyari akar-akarnya. Maka kita dekatin dengan metode numerik, kayak gitu. Nah, salah satu cara yang paling sederhana untuk mendapatkan penyelesaian perkiraan tadi, itu kan menggambarkan fungsinya. Kayak gini, digambarin fungsinya. Kemudian dicari titik potongnya dengan sumbu X. Nah, kita kan tahu kalau akarnya dari suatu persamaan itu kan yang motong di sumbu X, kayak gitu. Metode lain untuk menyelesaikan persamaan tersebut adalah dengan cara coba banding. Kalau coba banding ini kita nembak angka sembarang gitu, terus dimasukin ke persamaan. Apakah hasilnya 0 atau enggak. Kalau 0 berarti itu akar dari persamaannya itu, kalau enggak 0 berarti kita cari angka lain gitu kan, sampai menghasilkan fungsi yang 0 gitu. Tapi kalau dengan cara coba tadi itu kan susah dan butuh waktu banyak gitu kan. Maka kita menggunakan metode-metode yang seperti ditanyakan di soal. Yang pertama itu ada metode setengah interval. Metode pertama yang akan dibahas adalah metode setengah interval. Nah, metode ini tuh paling sederhana dibandingkan beberapa metode yang akan kalian cari di
setelah ini. Untuk langkah-langkahnya itu seperti yang tertera di buku ini. Kita lanjut aja ke contoh pengerjaannya buat setengah interval ya. Jadi di sini ada suatu persamaan, yaitu 3x pangkat 3 plus 10x kuadrat plus x min 5. Nah, kalau di setengah interval itu, kita mencari nilai sembarang dulu. Kita mengasumsikan nilai sembarang, x1 dan xi plus 1 gitu. Dan jika dimasukin ke dalam fungsinya, itu harus berlawanan tanda. Aku mau ke grafiknya dulu tadi. Lupa, kelewat. Jadi di sini nih. Maksudnya setengah interval itu gimana sih? Nah. Nih. Kan kalian mengasumsikan dua nilai awal ya sembarang. Tapi syaratnya jika nilai itu dimasukin ke dalam fungsinya, itu harus berlawanan tanda. Misal kalian mengasumsinya itu x1 dan x2. Nah, dimasukin ke fungsi kan berarti hasilnya ini dari x1. Terus dari x2 dimasukin ke fungsi hasilnya ini. Nah, terus kita cari nilai tengahnya. Karena setengah interval, berarti kita nyari nilai tengahnya dari x1 ditambah x2 bagi 2. Kan ketemu nih x3. Nah, outputnya nanti kan kita mau cari akar. Nah, akar itu yang memotong di sumbu x yang di sini. Berarti kan tadi yang dari awal ini kan udah ketemu x3. Terus x3 ini yang dipakai buat mencari nilai tengah ini. Berarti x3 dan x2. Kemudian dari x3 dan x2 ini kita bagi 2 lagi, yaitu menghasilkan x4. Nah, kemudian x4 dan x5 kita bagi 2 lagi. Kemudian kan nanti lama-lama kan pembagiannya itu mendekati si titik potong ini. Nah, itu inti dari metode setengah interval. Kalau di contoh soal ini aku menggunakan asumsi awalnya itu nilai x1-nya 0 dan xi plus 1-nya itu 1. Nah, kemudian kita masukin ke fungsi ini. Dimasukin, nih di sini, fxi. Disubstitusikan, nanti hasilnya adalah minus 5. Nah, fxi plus 1-nya ini jika disubstitusikan, hasilnya itu 9. Kan udah berlawanan tanda, berarti bisa dilanjutkan perhitungannya. Tadi nih, angka 1 kan udah berlawanan tanda terpenuhi. Kemudian jika terpenuhi angka 1, kita mencari xt-nya, nilai tengahnya, yaitu dari xi ditambah xi plus 1-nya ini dibagi 2. Nah, itu ketemu xt. Nah, nilai dari xt-nya ini kita masukin lagi ke persamaannya. Hasilnya tuh ini, min 1,625. Kemudian nilai dari fxt ini dengan fxi ini kita kalikan, hasilnya 8,125. Nah, ini karena iterasi pertama kan belum ada errornya. Jadi kita lanjut ke iterasi kedua. Nah, nilai xi dan xi plus 1 di sini itu kita ambilnya itu berdasarkan nih yang langkah ketiga. Jika fxi dikali dengan fxt itu kurang dari 0, maka kalian ambil fxi plus 1-nya ini menggunakan nilai xt sebelumnya. Kayak gitu. Kalau fxi dikali fxt-nya ini lebih besar dari 0, maka kalian menggunakan xi yang pada iterasi kedua ini menggunakan xt sebelumnya gitu. Jadi rumus di Excel-nya itu kayak gini. Menggunakan rumus if ya. Nih, jika
I15 itu mana? Jika ini itu lebih besar daripada 0, maka menggunakan xt. Kalau enggak, berarti menggunakan xi. Kayak gitu. Buat xi plus 1 juga gini. Jika fxt-nya dikali fxi-nya itu kurang dari 0, maka menggunakan xt sebelumnya. Kalau enggak, berarti menggunakan xi plus 1 sebelumnya. Kayak gitu. Nah, setelah kita menentukan xi dan xi plus 1 pada iterasi kedua, maka langkah selanjutnya itu sama kayak pada iterasi pertama tadi. Kita mencari xt-nya, kemudian dimasukin ke persamaannya, nanti kita dihasilkan segini. Kemudian dicari fxt kali fxi-nya lagi. Kemudian dicari errornya. Errornya ini kita menggunakan yang kemarin ya, kesalahan relatif terbaik. Berarti dibandingkannya itu dengan percobaan sebelumnya, berarti dengan percobaan pertama tadi, yaitu berarti iterasi kedua ini fxi pada iterasi kedua dikurangi fxi iterasi pertama dibandingkan dengan fxi pada iterasi kedua. Kemudian pada iterasi ketiga berarti kita menggunakan persyaratan yang tadi ini. Berarti xi-nya kalau ini fxt dan fxi pada iterasi keduanya itu lebih besar dari 0, maka menggunakan xt sebelumnya. Tapi kalau enggak menggunakan xi gitu. Dan xi plus 1 pada iterasi ketiga juga menggunakan persyaratan yang tadi. Nah, udah seterusnya kalian tinggal tarik-tarik aja ke bawah sampai nilai errornya itu 0. Nah, mendekati 0 atau bahkan 0 ya. Kalau udah 0 kayak gini kan udah 0 nih, 0, 0, 0 gitu kan. Iterasi berapa ini banyak. Berarti kita dapat mengetahui bahwa akar dari persamaannya tadi itu adalah 0,6092 ini. Nah, kita mau ngecek nih apakah benar sih 0,6092-nya ini adalah akar dari persamaan ini, berarti disubstitusikan. Nih, 3 kali akarnya ini, pangkat 3 ditambah 10 kali akarnya pangkat 2, tambah akarnya dikurangi 5. Nah, ternyata hasilnya 0, berarti kan benar. Kalau 0,609 ini adalah akar dari persamaan ini. Gitu. Jadi salah satu akar persamaannya adalah ini. Gitu. Itu buat metode setengah interval. Selanjutnya buat metode interpolasi linier. Interpolasi linier. Bentar. Nih. Oke, jadi konsep dari metode interpolasi linier ini kita menggunakan perbandingan kesebangunan segitiga. Jadi kan kita yang paling mudah kan menggambarkan ke dalam bentuk grafik kayak gini. Nah, konsepnya itu sama aja. Buat langkah awal pengerjaannya, kita menentukan nilai xn dan xn plus 1 itu sembarang. Yang penting jika dimasukin ke persamaannya itu menghasilkan hasil yang berlawanan tanda gitu. Nih, di sini misal xn nih. Xn-nya ini dimasukin ke suatu fungsi, berarti kan hasilnya ini. Yang ada di garis fungsinya itu. Kemudian xn plus 1 dimasukin ke suatu fungsi, hasilnya ini. Nah, dari hasil xn dan xn plus 1 ini, kita tarik garis, ini membentuk segitiga. Nah, setelah membentuk segitiga, dari gambar ini, kan kita bisa membuat suatu persamaan kesebangunan segitiga ya kan. Ini persamaannya. Berarti xi plus 1, mana ini, dikurangi x star yang di sini, berarti dari sini ke sini, dibanding dengan xi plus 1 yang di sini, dikurangi
XI atau XN, I sama N itu sama ya, XN di sini, berarti dari sini ke sini kan, atau ini yang bawah, berarti sini dibanding sini buat yang ini asalnya. Terus kalau yang fxi plus 1 ini berarti kan hasil dari fxi plus 1 yang dimasukin ke fungsi, berarti sini kan fxi plus 1 dikurangi 0 sebenarnya, karena perbandingannya kan dari sini dibanding dengan sini gitu. Buat ini dikurangi 0 kan, sini jadi nggak ditulis. Kemudian perbandingannya ini fxi plus 1 yang di sini dikurangi dengan hasil dari fx ini. Jadi kan dari sini ke sini gitu. Itu buat perbandingan segitiganya, buat konsepnya ya dari metode interpolasi linear ini. Selanjutnya kita kan udah peroleh rumus ini, kemudian kita mau mencari x star-nya. X star-nya tadi kan yang ini. Itu dengan namanya pindah ruas itulah. Kemudian diperoleh rumus ini, x star sama dengan bla 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 gitu. Jadi konsepnya itu kan suatu persamaan ini, berarti akarnya berarti kan yang di sini nih, yang memotong sumbu x. Nah, dari segitiga ini kan rumusnya ini, berarti konsepnya tuh gini sebenarnya. Dari iterasi pertama udah diperoleh x star ini, terus iterasi kedua tuh segitiganya semakin mendekati si grafiknya sini, terus semakin mendekati grafiknya sini gitu. Nanti kan lama-lama kita peroleh suatu akarnya ya dari suatu persamaan itu. Itu buat konsepnya. Buat cara perhitungannya itu iterasi pertama kita mencari bebas angka dulunya, angkanya itu bebas. Aku ambil 0 sama 1 ya. Yang dimasukin ke persamaannya ini harus berlawanan tanda. Tadi nih min 5 sama 9 kan berlawanan tanda. Berarti bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu kita mencari x star. X star di sini rumusnya yang udah kita cari tadi, yaitu x star sama dengan xi plus 1. Xi plus 1 dikurangi dengan fxi plus 1 dikurangi dengan fxi plus 1 per fxi plus 1 dikurangi dengan fxi dikali dengan xi plus 1 dikurangi dengan xi. Itu buat x star-nya, nilai x star-nya. Kemudian setelah diperoleh xi plus 1 dan x star-nya ini, kita masukin ke persamaannya. Nah, diperoleh hasilnya ini, dan ini. Setelah diperoleh tadi, kita kalikan lagi x star-nya dengan fxi. Fx star dengan fxi kita kalikan. Nah, buat iterasi kedua, penentuan xi dan xi plus 1 itu sama kayak ini tadi persyaratannya. Jika bedanya itu kalau di sini xt, kalau di sini x star, sebenarnya sama buat syaratnya. Jadi kalau xi ini, jika perkaliannya ini itu lebih besar dari 0, maka menggunakan x star sebelumnya. Tapi kalau kurang dari 0, berarti menggunakan xi sebelumnya, itu buat xi ya. Terus kalau buat xi plus 1, berarti kalau perkaliannya ini kurang dari 0, maka menggunakan x star sebelumnya. Tapi kalau lebih besar dari 0, berarti menggunakan xi plus 1, kayak gitu. Kemudian cari x star-nya, masukin ke rumusnya tadi. Kemudian habis mengetahui 3x ini, kemudian masukin ke persamaannya. Kan diperoleh lagi nih, dikaliin lagi. Terus cari errornya lagi. Errornya berdasarkan sebelumnya ya, berdasarkan iterasi sebelumnya, yaitu x star yang kedua dikurangi x star yang pertama dibanding dengan x star yang kedua, kayak gitu. Kemudian ditarik lagi ke bawah, ini masing-masing ditarik sampai errornya itu kecil atau mendekati 0. Atau bahkan 0 ya, berarti mendekati. Kalau udah errornya 0, kita kan jadi tahu nih
akar persamaannya, yaitu ini yang X star ini, 0,60927. Kita mau cek lagi, disubstitusikan lagi, ternyata 0, berarti benar kalau nilai ini tuh adalah akar dari persamaannya. Kayak gitu. Terus yang ketiga itu metode Newton-Raphson. Jadi konsep dari metode Newton-Raphson itu adalah menggunakan garis singgung. Ya. Untuk rumusnya itu ini. Karena tadi kita menggunakan garis singgung, berarti di rumusnya ini itu ada yang namanya turunan. Buat konsepnya tuh gini, kalau tadi di setengah interval dan interpolasi itu kita mengasumsikan nilai awal itu ada 2, kalau di Newton-Raphson itu kita mengasumsikan nilai awalnya itu ada 1. Misal kita ambil X-nya itu berapa gitu lah ya. X-nya itu berapa, misal 1 atau berapa. Kemudian dimasukin ke fungsinya nih, kan di sini. Nah, dari titik ini kita buat garis singgung, seret gitu. Nah, sampai ketemu atau motong di sumbu X. Berarti kita namain XI plus 1. Nah, di sini XI plus 1 di sini kita masukin ke persamaan, maka kita peroleh di sini nih hasilnya. Kemudian kita garis lagi, seret itu, garis singgung lagi. Maka lama-lama itu garisnya akan mendekati, garis singgungnya akan mendekati titik yang ini, yaitu yang kita sebut sebagai akar dari persamaannya itu tadi, gitu, buat konsepnya. Buat cara perhitungannya, berarti kita perlu turunan fungsinya. Buat nurunin fungsi aku yakin udah pada bisa. Dari fungsi 3x pangkat 3 plus 10x kuadrat plus x min 5, kita turunkan jadi 9x kuadrat plus 20x plus 1, gitu kan. Nah, tadi aku mengasumsikan nilai awalnya itu 1. Sebenarnya ini bebas mau asumsi berapa. 1. Kemudian dimasukin ke persamaannya. Ini yang akan dicari akarnya. Ketemulah 9. Terus kita masukin si 1 tadi ini ke fungsi yang udah diturunin. Ketemulah 30. Terus habis itu cari XI plus 1 menggunakan rumus ini yang tadi. Yaitu tinggal disubstitusikan ya. XI berarti ini 1 dikurangi 9 per 30 gitu kan. Ketemu 0,7. Terus setelah ketemu 0,7 masukin lagi ke fungsinya. 0,7 masukin ke fungsi ini. Ketemulah yang kita sebut sebagai fxi plus 1 gitu. Terus buat iterasi selanjutnya, ini diperoleh dari sini. Xi yang di sini diperoleh dari xi plus 1 yang di sini. Kayak gitu. 0,7 ya berarti kita lakukan langkah seperti tadi, masukin ke sini hasilnya ini, terus masukin ke turunannya hasilnya ini, kemudian cari masukin ke xi plus 1-nya ini hasilnya ini, kemudian hasil dari xi plus 1 yang iterasi kedua masukin ke fungsinya lagi hasilnya ini sampai hasil dari fxi plus 1-nya itu 0. Nanti kita ketemulah ini akarnya itu 0,60927 kayak gitu. Itu buat 3 metode awal tadi ya, setengah interval, interpolasi linear, sama Newton-Raphson. Apakah mau ada yang ditanyain dulu sebelum lanjut ke metode selanjutnya? Aku tunggu sampai 24.6 ya, kalau nggak ada yang tanya. Udah 46 nih. 47 deh, kalau nggak ada yang tanya, 3 metode tadi, dilanjut ke Mbak Helma.
Oke teman-teman, karena udah 20.47, kita lanjut ya ke metode selanjutnya. Suara aku masuk nggak? Oke. Masuk kan ya? Masuk Mbak, masuk Mbak. Oke, aku izin share screen ya, teman-teman. Udah masuk belum? Udah ya kayaknya. Oke deh, langsung aja. Buat yang selanjutnya tuh ada metode secant. Jadi metode secant itu hampir mirip kayak yang Newton-Raphson, cuman ini pengembangannya gitu loh. Karena di Newton-Raphson itu ada kekurangannya, yaitu kita harus cari turunan fungsinya dulu nih. Sedangkan nggak semua persamaan tuh bisa langsung kita dapetin turunannya dengan gampang. Nih, kadang-kadang sulit untuk mencari turunan dari persamaan yang diselesaikan. Misalnya kayak persamaan fungsi trigonometri yang rumit gitu kan susah ya. Jadi di metode secant ini kita merumuskan persamaan yang ini biar enggak mengandung f aksen x lagi, biar enggak usah nyari turunannya lagi. Nah, untuk gambaran grafisnya tuh kayak gini. Untuk metode secant. Jadi ini kan ada grafik fungsi ya. Nah, terus tuh kita ambil 2 titik sembarang. Di sini ada xi sama x-1. Terus dari xi ini kita cari nilai fungsinya, kita masukin ke persamaan. Didapat nilai di titik A itu fxi. Terus buat yang xi-1 juga kita cari nilai fungsinya berapa, dimasukin ke persamaan, kita dapetin di sini di titik B. Untuk fx-1. Terus habis itu kita hubungkan 2 titik ini A dan B, terus diperpanjang sampai memotong di sumbu X. Nah, di sini. Terus di titik ini itu bakal jadi titik ini, XI plus 1. Nah, terus dari XI plus 1 ini kita lakukan yang sama kayak tadi. Kita cari nilai fungsinya nih. Dimasukin ke persamaan, berarti kalau secara grafis kita tarik sampai kurvanya dapat di titik ini. Ini nilai fungsinya untuk titik XI plus 1. Terus kita hubungkan lagi nih dari titik yang baru sama titik sebelumnya, berarti dari titik B sama titik yang baru ini, nilai fungsi di titik yang X equal 1. Kita bikin garis sampai memotong di sumbu X lagi. Nah, ini jadi titik baru lagi nih. Terus kita lakukan yang sama kayak tadi, kita cari nilai fungsinya, ini ya, terus ketemu di sini, nanti dihubungkan sama yang titik sebelumnya, terus dibikin garis sampai memotong sumbu X lagi, dan seterusnya sampai ntar akhirnya tuh kita dapetin di titik akar yang sebenarnya. Akarnya itu kan ketika fx-nya ini, kurva ini kurva ini, sama dengan 0. Fx-nya sama dengan 0 atau memotong di sumbu X gitu. Nah, kita tuh tulis ulang ya. Buat yang f aksen xi ini, kita rumuskan lagi biar nanti bisa menggantikan mana yang f aksen ini biar enggak bentuk f aksen lagi gitu. Nah, karena tadi kita ambil 2 titik sembarang ini, terus kita dapat fungsi di 2 titik itu, kita bisa nyari nilai turunannya, karena turunan itu kan gradien atau kemiringan ya, dan di sini ada 2 titik, jadi nyari kemiringannya itu y per x, karena ada 2 titik, jadi y2 min y1 per x2 min x1. Ini y2-nya. Nah, y2-nya yang ini fxi, terus y1-nya yang x min 1, terus per x2-nya yang ini per min x1-nya yang ini. Gitu. Jadi, persamaan yang di Newton-Raphson tadi, nilai yang ini kita ganti sama yang ini. Nah, gitu. Nih, sama kan? Jadi, ini xi min fxi per f aksen xi. F aksennya diganti yang ini. Ini. Karena per jadinya kan 1 per f aksen xi ya. Xi min fxi
dikali 1 per ini. Jadi tinggal dibalik aja, ini jadi di sini, terus yang ini jadi di bawah gitu. Nah, buat Excel-nya ini kan persamaannya ya, suatu persamaan gini. Ini pakai yang tahun lalu. Terus ini 2 titik yang tadi kita ambil di awal nih, ada XI sama XI-1. Ini sembarang ya? Sembarang, tapi aku ambil dari titik awal yang aku pakai buat metode-metode sebelumnya nih, -1. Jadi di sini aku pakai -1 juga. Biar apa? Biar kayak ibaratnya kan ini kita mencari titik ini ya, akar yang sesungguhnya. Kita samain titik awalnya yang sembarang itu biar ibaratnya kayak kita kan lagi nyari. Nah, titik start nyarinya itu sama loh. Jadi ntar bisa dibandingkan lebih efisien yang mana metodenya gitu. Nah, ini 2 titik awalnya. Terus kita cari fungsinya yang tadi kita masukin ke persamaan dan kita tarik ke kurvanya itu loh. Yang ini. Nah, ini kita tarik ke sini, itu berarti fx-nya ya. Ini kita cari buat yang xi sama yang xi-1. Kita cari nilai fungsinya. Terus habis itu kan dibikin garis yang miring tadi kan. Garis antara A dan B sampai didapetin titik potongnya di sini X. Terus kita dapetin XI plus 1. Nah, ini XI plus 1-nya pakai rumus yang ini nih kalau di Excel. Dengan nilai-nilai yang udah kita punya tadi. Nah, ini pakai rumus kan. Terus habis itu, dari titik yang baru ini kita cari fungsinya juga kan tadi di grafis. Jadi ini nilai X yang ini kita masukin ke persamaan biar dapetin nilai fungsi yang ini. Gitu. Terus buat errornya itu kita nyarinya tuh dari yang titik baru ini XI plus 1 dikurangin sama yang XI terus per yang XI plus 1 terus dikalikan 100 karena ini dalam persen. Gitu. Nah, terus yang buat iterasi selanjutnya XI-1-nya itu dari sini. Karena tadi kan setelah kita dapat yang XI plus 1 ini, kita menghubungkan 2 titiknya itu pakai ini sama ini ya, fungsi di titik ini dan titik ini. Jadi kita menghubungkan ini dan ini biar kita dapetin titik baru lagi nih di sini. Kalau di Excel-nya tuh berarti buat iterasi selanjutnya kita masukin nilai XI yang di sini kita masukin di sini. Terus buat yang XI-nya kita pakai titik baru gitu. Terus kalau buat yang ini sama ya, tinggal dimasukin ke persamaan yang ini buat masing-masing nilai X-nya gitu. Terus ini juga sama pakai rumus ini, terus ini juga sama dimasukin ke persamaan. Ini juga sama ya, jadi dan seterusnya gitu, tinggal di drag aja. Kalau udah masuk iterasi 2 tuh tinggal di drag aja. Sampai kita dapetin nilai ininya tuh 0, errornya tuh sama dengan 0 gitu loh. Nih, ini udah 0 ya, jadi nilai akar numerisnya itu yang XI plus 1. Nah, jadi ini. Didapatkan nilai XI plus 1 sama dengan ini, sehingga fx-nya tuh 0, yang berarti bahwa x ini adalah salah satu salah satu akar dari persamaan yang kita cari. Terus kalau misal mau ngecek lagi, kayak tadi yang Bariska, bisa ya, coba titik ini, x ini dimasukin ke persamaan, hasilnya 0 apa enggak. Di sini aku enggak karena di metode sebelumnya itu didapetin nilai yang sama gitu. Jadi kayak berarti benar. Itu salah satu akarnya. Karena dengan metode yang beda didapetin nilai yang sama. Tapi buat cross check lagi dimasukin ke persamaannya aja. Apakah menghasilkan 0 atau tidak. Gitu. Itu buat metode second. Terus buat metode yang selanjutnya tuh ada metode iterasi. Jadi di metode iterasi itu kita sebentar. Nah, ini. Kita membuat persamaannya itu biar parameter X itu ada di sisi kiri. Ada di sisi kiri persamaan. Jadi, dari persamaan awal kita bikin ke bentuk X sama dengan. Bisa ya, teman-teman. Ini kan persamaannya gini. Nanti tinggal yang ini tuh dipindah ke ruas kanan.
Jadinya kan yang min 4x kuadrat plus 10x plus 7. Terus nanti biar jadi x karena ini pangkat 3 pangkat 3 gitu. Terus buat titik awalnya ini kita sembarang ya, tapi di sini aku pakai min 1 karena samain sama metode yang sebelumnya. Min 1, terus buat xi plus 1 itu x yang kita buat persamaannya tadi, x yang ini. Kita masukin nilai x awal ke persamaan yang kita buat tadi, persamaan ini. Hasilnya ini kan. Terus untuk errornya didapatin dari sini. Yang ini dikurangi ini, per ini dikali 100 karena dalam persen. Gitu. Buat iterasi kedua nanti xi-nya itu pakai nilai x baru, nilai yang ini kita dapetin. Terus buat xi plus satunya pakai rumus ini, tapi x-nya itu pakai x yang baru ini. Gitu. Nanti dihitung lagi buat errornya, dan seterusnya kalau misal udah sampai situ bisa di drag aja sampai bawah. Buat xi plus 1 sama nilai errornya sampai didapat nilai error yang 0. Dan nanti didapetin nilai akarnya tuh ini. Ini kan sama ya, sama kayak ini. Jadi tuh gini konsepnya. Ini kan suatu persamaan. Terus kita buat ke bentuk ini. Jadi harusnya kan x yang di ruas kiri ini sama dengan yang di ruas kanan kan, karena ini dari persamaan ini. Nah, kalau dari titik awal, ini kan belum sama nih. Belum sama. Jadi belum memenuhi persamaan ini. Nah, kita mencari di mana x ini itu sama dengan x ini. Jadi mereka tuh memenuhi persamaan ini, yang berarti x yang didapat di akhir ini merupakan salah satu akar dari persamaan yang kita cari gitu. Terus ini buat pengecekannya, x yang kita dapat dimasukin ke persamaan awal, nanti hasilnya berapa, coba dicek. Nah ini kan udah aku cek ya, ternyata hasilnya 0, berarti benar kalau x yang ini tuh salah satu akar dari persamaan yang kita cari gitu. Terus di akhir, kalau udah nyoba semua metode, teman-teman bikin kesimpulan nih. Dari keempat metode itu, kira-kira metode mana yang paling efektif berdasarkan banyaknya iterasi yang digunakan. Jadi ntar coba dibandingin nih, dari metode tadi ada 5 ya, kalau kemarin tuh cuma 4 aku. Dari 5 itu mana yang paling efisien, mana yang paling sedikit iterasinya, tapi udah mendapatkan nilai error yang kecil atau mendekati 0. Nah mungkin buat teman-teman yang bingung ya, iterasinya sampai seberapa, terus ketelitiannya sampai seberapa, apa harus sampai 0 kayak gini atau enggak. Kalau setahu aku tuh bebas aja sebenarnya, asal untuk semua metode itu kita patok tingkat ketelitian yang sama. Kalau misal kita mau bandingin semua metode, kita harus pakai standarnya itu yang sama gitu. Kalau misal di metode awal, misal nih di yang setengah interval, kita cari sampai ketelitian 0,0000 sampai sekian di belakang koma. Nah, buat metode selanjutnya juga harus sama. Misal 0,01, berarti yang ini juga harus sampai 0,01. Semuanya juga segitu. Tapi kan karena ini pakai Excel gampang ya, tinggal drag doang. Jadi diharapkan teman-teman nyari sampai errornya itu benar-benar mendekati 0. Gitu. Nanti dicari metode mana yang paling sedikit iterasinya, terus dibikin kesimpulan kayak gini. Gitu. Mungkin gitu aja dari aku buat penjelasan dua metode tadi, yang second sama iterasi. Dari teman-teman ada yang pengen ditanyain nggak ya? Atau kalau mau tanya soal 3 metode awal juga, mumpung kita ada di Meet biar bisa dijawab langsung. Ditunggu ya sampai jam 21.02. Ya, 21.02. Ayo tanya aja teman-teman kalau misalnya ada yang bingung.
Oh ya, buat daftar hadirnya ada di kolom komentar ya. Jangan lupa diisi.